Nusantara dan Sabang sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengalaman kita. Tentunya dalam diskusi yang menjadi Tuhan itu selamat kita dan itu selamat. Jangan katakan mau jadi Tuhan. Jangan katakan pula mau jadi Tuhan itu selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya, engkau akan selamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan. Di Yohanes 3 ayat 16 ini. Yohanes 3 ayat 13. Dan juga Yesus berkata dalam Yohanes 4 akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah Allah tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan saya mengucapkan kepada kita selamat pagi, dan kiranya Tuhan menolong kita karya pagi ini. Kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita apapun yang dipercayakan kepada kita dengan dipercayakan kepada Tuhan dan berjalan dalam ketaatan supaya Tuhan diberkati yang sudah doa dan harapan saya dengan kita Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Kita sebelum mendengar firman Allah kita berdoa. Dalam kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan dengan baik kami, tolong kami sehingga sebagai penerima berkat Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 24 ayat 3 dan 4, tetapi Anda lebih baik membaca ayat 1 sampai 10 supaya nanti jelas. Dan saya bacakan ayat 3 dimulai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah menerima berkat dan keadilan Tuhan. Karena kita mengatakan dengan jelas kepada kita siapa orang yang menerima keadilan dan berkat. Ini kalau manusia bisa merekayasa dalam hal ini, tidak ada yang bisa intervensi kepada Tuhan. Sekalipun presiden, sekalipun orang berkuasa, sekalipun orang suci, sekalipun tidak akan dapat mengintervensi apa yang akan dilaksanakan oleh Tuhan kepada seseorang. Dia akan berjalan sesuai dengan keadilan dan kebenaran, sesuai dengan janjinya akan dipegang. Dan itulah sebabnya tema kita adalah penerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Tentu setiap kita orang yang percaya, pastilah kita mau menerima keadilan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Alkitab katakan dengan jelas. Cara yang pertama adalah orang itu harus bersih hati. Jadi, orang itu bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya. Jadi, orang yang bersih tangannya, tentu tangan ini tidak dilakukan untuk melakukan pencurian, tangan ini tidak dilakukan untuk melakukan kekerasan, tangan ini tidak dilakukan untuk menumpahkan darah, tangan ini tidak dilakukan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita katakan, Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan tidak berkenan atas dirinya karena tangannya telah berlumuran darah. Dan itu sebabnya Tuhan tidak Daud menjadi pembangun rumah Allah yang telah hidup dalam kecemaran, walaupun sebenarnya Daud itu adalah orang yang diperkenankan Allah. Tetapi dalam hal bagaimana dia
Cara orang yang tidak bersalah yaitu mulia, Allah tidak dapat terima itu. Dan itu sebabnya dia banyak kali menumpahkan darah orang menjadi dan Tuhan tidak berkenan walaupun itu sesuatu yang menyenangkan manusia. Tapi tidak berkenan. Sebabnya Tuhan mengatakan aku adalah aku. Kalau yang dia sudah orang yang Allah mengakomodasinya melalui anak ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama harus bersih tangannya. Yang kedua adalah orangnya murni hati. Orang yang murni hati. Jadi orang yang murni hatinya itu adalah orang yang bekerja di dalam yang berjalan dalam kebenaran yang mendapat Tuhan. Murni hati kita itu tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin secara pribadi bisa dilihat orang, tapi siapa yang tahu kemurnian hati? Tak ada seorang pun yang tahu terkecuali Tuhan dan engkau sendiri. Orang lain tidak tahu, istri sendiri tidak tahu, suami sendiri tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, siapapun tidak ada yang tahu, pendeta sendiri pun tidak tahu. Terkecuali orang yang hampro, ya, dia mengatakan sesuatu kepada. Jadi kalau itu berbeda, ya. Karena itu ada hal-hal khusus yang bisa Tuhan berikan. Saya saja sudah berkali-kali mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Ya, saya tidak tahu sebenarnya, tapi Tuhan beritahu. Ya, itu yang seperti saya katakan orang yang membuat apa itu sampai lalu kemudian saya tidak pernah merasa mengenal orang ini dan juga baru kali pertama saya bertemu bercakap-cakap dengan dia dan kemudian Tuhan berkata orang yang katakan seperti dunia hanya satu saja. Saya doakan dia bebas yang Tuhan bebas dari dia dan Tuhan tunjukkan siapa orang yang melakukan itu. Dan setelah saya konfirmasi kepada dia dan dia betul-betul menyatakan bahwa itu temannya dalam sebuah tabungan kedudukan yang melalui kuasa kegelapan. Dan saya tidak satu dua kali mendengar orang-orang yang menjerumuskan orang, yang menyantet orang hanya demi sebuah kedudukan. Kita tidak bisa, hati kita harus murni. Kita orang percaya, hati kita harus murni. Supaya apa? Kita betul-betul sebagai penerima berkat dan keadilan, kita juga melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah adalah orang yang tidak menyerahkan diri pada penipuan. Itu ayat yang tidak menyerahkan diri kepada ada banyak orang menipu istrinya, menipu anaknya, menipu negara dengan jalan korupsi, memanipulasi data dan lain sebagainya. Sebabnya kita harus murni hati kita supaya kita tidak menipu, supaya kita mengatakan dia tidak karena apa yang lebih daripada itu berasal dari kejahatan. Kadangkala penipuan itu bagi orang-orang tertentu nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang percaya, engkau akan terhalang menerima segala kebaikan Tuhan. Dan kalau engkau jahat lakukan itu, saya seringkali katakan kepada orang-orang yang punya kedudukan di satu tempat, mereka dikatakan, jangan kau berikan asupan kepada anak-anakmu dari barang-barang yang tidak halal. Dari sesuatu yang tidak halal, kamu lakukan penipuan di sini, lalu kamu kasihkan kepada anakmu hanya demi supaya dia merasakan lebih uang. Tapi pada akhirnya, lihatlah anak-anak yang dibesarkan dengan
hasil dari segala kejahatan dan penipuan. Kita sudah banyak melihat anak-anak pejabat yang akhirnya tidak dapat mengembalikan. Hanya dia yang masuk, orang tuanya dengan apa? Keluarganya dan mempermalukan orang. Jadi kita tentu enggak sebagai orang percaya Tuhan sudah ingatkan. Kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, keadilan dari Tuhan. Ya, lihat aja kalau orang-orang yang tidak melakukan kepada orang-orang selalu ada pembelaan. Mungkin tidak selalu cepat, tapi ada yang cepat. Tapi yang jelas Allah selalu memberikan kita. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah orang yang bersumpah palsu. Ini di negara ini seringkali pejabat-pejabat seringkali bersumpah palsu, polisi, mereka yang itu peristiwa. Dan kita sudah lihat bagaimana yang terjadi hari-hari ini. Rekayasa demi rekayasa dilakukan hanya untuk menutupi sebuah kasus. Dan pada akhirnya publikasi juga. Para pejabat-pejabat, para jenderal yang mengerikan itu. Kita sudah lihat kasus Sambo. Dan pada akhirnya semua dipermalukan. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tentu tidak. Apakah Tuhan mengajarkan kita memiliki hati yang jahat? Tentu tidak. Apakah Tuhan mengajar kita untuk bertangan kotor? Tentu tidak. Apakah Tuhan mengajar kita dengan hati yang jahat? Tentu tidak. Apakah Tuhan mengajar kita untuk menipu diri? Tentu tidak. Apakah Tuhan mengajar kita untuk bersumpah palsu? Tentu tidak. Alkitab mengatakan jangan kamu bersumpah palsu. Tetapi kenapa terjadi? Karena ada manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tidak bisa disalahkan, tapi para orang-orang yang jahat, yang perlu disingkirkan, orang baik terus dinaikkan, sehingga orang-orang jahat yang sampai duduk sebagai kepala. Bayangkan kalau orang-orang jahat itu sebagai kepala, anak buah berapa tahun dia menjadi orang sebagai pemimpin. Wah, berisiko. Dan itu sebabnya kita berdoa begini ini supaya negeri ini hanya menjadi penerima-penerima yang baiknya berkat supaya saya dengan percaya saya sore saya mengatakan tentang sesuatu bagaimana kita harus memberikan kepada Allah posisi segala dan posisi segala langit dan kita harus memberikan terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan balaslah dengan ucapan syukur kepada Allah kita yang telah memberi yang terbaik dalam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih dan kuasa-Mu menyertai hidup kami dan kebaikan menyertai hidup kami supaya kami tetap terpelihara dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit, kalau percaya Tuhan mampu hadir kepada dan menyembuhkan. Orangnya arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, kau datang kepada mereka menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku kita keluar dan oleh firman-Mu mereka sembuh, kuasa mereka sembuh, kuasa firman-Mu mereka sembuh. Firman satu kata saja,
sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Bagi engkau yang sudah mengalami kepenatan, kelusuan, dan usaha yang sedang ada ini, atau apapun hal-hal yang sangat membuat engkau susah hari-hari ini, angkat kedua belah tanganmu, ingat Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan menolong engkau. Kalau engkau orang yang memberikan pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, kau menolong mereka, memberkati mereka, dan biarlah mereka mendapatkan kelegaan, mendapat pertolongan. Dan saya menerima pertolongan. Apakah kamu segera berbuat saya tahu kebutuhan apapun yang mereka miliki, tahu yang mereka. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita.